Selamat malam saudara, membludaknya jumlah masyarakat yang berbelanja di sejumlah pasar mungkin bisa menjadi bukti kalau dompet masyarakat mulai tebal. Benarkah demikian? Selengkapnya kita bahas di Business Talk yang tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha sampai penentu kesejahteraan individu. Saya My Sister Tarigan. Masyarakat berdesak-desakan di pusat perbelanjaan demi membeli kebutuhan lebaran. Seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana jumlah pengunjung yang ingin berbelanja naik signifikan, diperkirakan hingga 100.000 orang pada akhir pekan lalu. Tidak hanya di ibu kota, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami hal serupa. Warganya berkerumun asyik berbelanja. Apakah ini menjadi pertanda kalau konsumsi masyarakat mengalami peningkatan? Mandiri Institute mencatat, sejak bulan Ramadan, mobilitas masyarakat meningkat. Ini terlihat dari tingkat jumlah kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan melonjak tajam. Angka kunjungan masyarakat bahkan menembus batas 100%. Tren kenaikan konsumsi tidak lantas membuat tenang begitu saja. Apalagi aktivitas belanja tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya, untuk mendiskusikan lebih jauh apakah peningkatan jumlah masyarakat yang belanja di pasar nyatanya menjadi bukti peningkatan konsumsi masyarakat naik pendapatan atau justru sebaliknya ada yang membayangi saudara terkait dengan penyebaran COVID. Malam ini kita akan berbincang dengan Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif 1 KPCPEN, kemudian ada Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo, nanti juga ada Pak Roy Mande, Ketua Umum Aprindo, dan di sesi berikutnya juga ada Tri Yunis Miko Wahyono, Epidemiolog Universitas Indonesia, dan Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Saya sapa dulu narasumber kita yang pertama, ada Pak Raden, Pak Yongki, Pak Roy. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun berada ya. Oke, saya punya pertanyaan ke Pak Raden dulu. Pak Raden, ini jelang Lebaran masyarakat mulai genjot belanja nih, berkerumun di pusat perbelanjaan. Apakah ini artinya sinyal positif ke ekonomi Indonesia? Begini, kalau belanja naik tentu memberikan sinyal positif. Ada konsumsi rumah tangga, ya. Sebab kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga itu sebetulnya berkontribusi sekitar 57-58% pada PDB. Jadi kalau belanja naik, konsumsi masyarakat naik, itu sangat baik buat PDB. Tetapi pada saat yang sama kita juga harapkan meskipun mereka belanja bahwa protokol kesehatan harus dipertahankan. Jadi tidak harus berarti belanja naik terus berkerumun tidak karuan dan kemudian bisa menyebabkan penularan COVID yang sangat signifikan. Jadi jangan dipertentangkan itu. Yang perlu adalah sekarang bagaimana kita supaya belanja naik, konsumsi naik, tetapi prokes harus tetap. Itu intinya, Mbak. Tapi pada faktanya ini masyarakat belanja berkerumun dan tadi kita lihat ya buktinya banyak sekali yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak pakai masker, apalagi jaga jarak begitu. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Apakah kita ini kebobolan sistem penjagaannya, Pak? Begini, memang kita nggak bisa pungkiri banyak juga mungkin dari kita ini semua masyarakat ini yang juga merasa complacent bahwa mungkin ada yang sudah artinya divaksin, kemudian kita lihat penurunan dari penularan di Indonesia cukup baik gitu loh. Itu akhirnya mengakibatkan kita merasa kita percaya diri. Nggak usahlah, serius gitu loh. Nah ini yang kita sebutkan, kita nggak boleh kendor bahwa kita di Komite Penanganan COVID dan KPCPEN itu, kita sekarang sesudah melihat kejadian ini, kita langsung warning bahwa seluruh daerah-daerah termasuk bupati-bupati maupun gubernur, di mana daerahnya itu terlihat tanda-tanda seperti ini, kita langsung warning. Kemarin kita melakukan rapat dengan beberapa gubernur dan bupati yang menunjukkan tanda-tanda seperti ini. Jadi ini kembali, ini buat kita adalah bahwa belanja itu boleh, tetapi protokol kesehatan itu harus tetap. Dan kita sekarang mencoba mendisiplinkan lagi.
Itu sebabnya kalau di Jakarta seperti contoh itu, maka gubernur berserta dengan Pangdam dan juga mungkin Kapolda di situ langsung melakukan peninjauan. Dan sekarang ini kalau kita lihat data terakhir kemarin sudah cukup kondusif. Yang diajak Jadi mungkin rapat, saja kita yang diajak rapat itu maksudnya hasilnya gimana Pak? Wilayah mana saja mengalami hal serupa? Mungkin pantauan lapangan dari pemerintah hasilnya apa? Apa yang dilakukan oleh Pemda? Ya, itu benar-benar menerapkan disiplin protokol kesehatan ini lagi, di mana kita libatkan melalui PPKM Mikro itu, Pangdam beserta dengan Kapolda itu aktif sampai di tingkat yang lebih mikro, yang lebih kecil. Jadi kita libatkan mereka. Karena memang masyarakat kita ini, kita harus terus, ya artinya encourage, kita terus dorong mereka supaya mereka serius. Karena kadangkala, karena sudah 1 tahun lebih seperti yang kami katakan tadi itu, kemudian juga merasa kelelahan, merasa bosan, kemudian juga ada yang sudah divaksin. Ini yang kita nggak boleh kendor. Oke, baik. Saya ke Pak Roy kalau begitu. Pak Roy, ini kalau kita lihat kan untuk sejumlah kasus misalnya di Tanah Abang dan lain-lain adalah salah satu wujud aktivitas di retail begitu. Sebenarnya apakah memang sudah terasa kemajuan dalam segi bisnis untuk sektor retail dan sejak kapan? Ya, catatan kami dari Aprindo melihat bahwa dari bulan ke bulan, dari Januari, Februari, Maret, khususnya kuartal pertama, kita memang ada kontraksi positif, tetapi recovery. Kita lihat paling mudah adalah indeks penjualan real. Di bulan Januari minus 16,4, kemudian di Februari minus 18,1, dan di bulan Maret minus 17,1, turun lagi. Jadi ada sempat Februari positif, kemudian ke Maret sempat turun lagi, kontraksinya menjadi minus 1,7-an ya. Jadi kondisi ini tentunya kita ketahui bahwa menggambarkan suasana daripada pelaku retail saat ini memang belum recovery, dan berharap memang dari herd community. Jadi kami sangat tentunya berharap kesuksesan daripada vaksin yang per kemarin kalau tidak salah sampai menyentuh sudah 20 juta yang divaksin, hampir sekitar lebih kurang hampir sekitar 10% lebih dari penduduk ya. Tapi kita tahu bahwa memang ini masih berproses, dan kita sangat berharap memang ini percepatan tentunya kalau memang bisa 500.000 per hari, sehingga ini akan lebih baik lagi untuk pergerakan daripada masyarakat itu dapat lebih lancar, lebih luas lagi. Memang kondisi penyebarannya juga akan turun. Nah ini yang kita lakukan. Yang terjadi di Tanah Abang kemarin itu hanyalah bagian daripada pembelanjaan masyarakat ketika mereka memang menerima income di akhir bulan. Karena mereka tahu bahwa seminggu lagi mereka akan terima THR tanggal 6 atau tanggal 7 besok, sehingga mereka belanjakan income mereka dengan maksud ya udah kita nggak bisa mudik ya kita belanja saja. Dan ini memang terjadi juga di gerai-gerai retail modern. Jadi di pasar tetapi juga di gerai retail modern. Iya, kalau di Makassar bahkan itu wali kotanya sampai marah Pak ke pihak pengelola mal karena tidak memperlakukan prokes yang ketat begitu. Nanti kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan apa langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meredam kerumunan. Saya ke Pak Yongki kalau begitu. Pak Yongki, kalau kita lihat ini kan tren dari belanja tidak hanya terjadi di kelas menengah tapi juga kelas atas nih tampaknya. Untuk penjualan mobil juga demikian. Kalau kita lihat dari data wholesale mobil itu yang meningkat terus ya sampai Maret. Apakah itu memang benar-benar terjadi? Ya, sebetulnya memang ada perbedaan tentunya di sektor otomotif. Ya kan, karena sektor otomotif ini kan menengah ke atas ya kan, tetapi kita bisa lihat bahwa kenaikan penjualan di bulan Maret itu semata-mata karena masyarakat ingin memanfaatkan masa 3 bulan ada untuk yang pembebasan PPNBM ini. Sehingga harga-harga mobil juga lebih terjangkau dan lain sebagainya. Nah tentunya ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk yang tadinya belum terpikir membeli, akhirnya jadi membeli. Yang tadinya belum mau tukar mobil, ditukar mobil dan lain-lain. Nah ini memang berbeda.
tentunya kan tidak terjadi kerumunan-kerumunan di showroom atau di mana, itu tidak terjadi. Bahkan juga banyak juga yang membeli kendaraan bermotor sekarang ini secara online. Jadi memang di penjualan otomotif agak berbeda. Tetapi kita harus sangat bersenang hati tentunya dengan adanya tadi kenaikan angka penjualan tadi, sehingga semua pengusaha otomotif yang tergabung di dalam Gaikindo ini, kami juga telah mengecek bahwa mereka sanggup membayar THR-nya tepat waktu, juga tanpa dicicil, dan lain-lain. Nah, ini kan juga satu pertanda baik untuk membangkitkan gairah ekonomi kita ini, kan. Nah, tadi terjadilah yang seperti Pak Raden dan Pak Roy tadi katakan, ya nanti dibelanjakan uang ini. Jadi ini secara berantai sebetulnya ini adalah ekonomi kita bergerak kembali. Ya kan? Dan juga dengan tadinya adanya kenaikan penjualan, tentunya produksi tentu meningkat. Baik itu produksi mobil maupun produksi komponennya. Di mana ratusan ribu karyawan yang ada tergabung di dalam pabrik-pabrik ini juga bisa katakanlah terus bekerja tanpa memikirkan, wah takut ada PHK atau apa dan sebagainya. Nah ini juga satu hal yang buat kita semua tentunya senang karena ini bisa bergulir kembali. Artinya insentif PPNBM ini sangat efektif ya Pak untuk membalikkan keadaan di industri otomotif? Betul. Jadi ini memang sangat efektif ya kan, walaupun agak terlambat sebetulnya, tetapi tidak apa-apa. Kita sekarang konsentrasi penuh ya kan untuk menjalankan ini semua 3 bulan ini, nanti setelah itu 3 bulan lagi dan seterusnya. Ya mudah-mudahan angka penjualan ini dapat terus dipertahankan sehingga ekonomi kita tentunya bisa bergulir kembali seperti yang diinginkan. Baik, kita lanjutkan diskusi kita nanti bagaimana strategi dari pemerintah untuk tetap menggenjot konsumsi masyarakat tetapi juga mengendalikan penyebaran COVID-19. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali.